Tanah, air, dan api merupakan tempat-tempat yang suci. Sedangkan jasad manusia itu adalah kotor. Ini adalah salah satu ajaran yang menganjurkan agar manusia setelah mati, karena jasad ini kotor, tidak boleh menyentuh tanah, karena tanah itu suci. Jasad manusia yang membusuk dan bau itu tidak boleh dibakar, karena api itu adalah suci. Jadi tanah, air, dan api itu adalah suci yang tidak boleh dikotori. Mayat manusia ini adalah kotor, sekotor-kotornya. Maka kalau orang yang mati harus diapakan? Beda dengan ajaran-ajaran agama lainnya. Ini ajaran agama yang ada di Persia. Bagaimana kisahnya? Kita lihat foto-foto berikut ini. Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja ajaran Zoroaster, di mana mayat manusia itu dibuang di satu tempat yang sangat tinggi, tidak boleh menyentuh tanah karena tanah itu adalah suci, maka diupayakan tempat-tempat tersebut harus benar-benar tidak menyentuh tanah. Karena apa? Karena mayat disimpan di tempat yang tinggi itu, khusus namanya Dahma, itu tempat tinggal burung-burung bangkai. Jenis-jenis burung bangkai yang ada di belakang ini ada yang sudah hampir musnah. Banyak jenisnya. Ada yang musnah karena obat-obat hewan, ada yang musnah habis memakan bangkai gajah, kemudian mati semua, dan mungkin sekarang sudah tidak banyak lagi karena ajaran agama ini sudah hampir tidak ada. Nah, burung-burung bangkai ini bisa hidup terus berkembang biak ketika ajaran tersebut di negaranya Persia dengan menganut ajaran Zoroaster itu terus berkembang biak karena subur dengan makanan. Setiap hari kan manusia pasti ada yang meninggal, dan mayatnya itu begitu sampai di satu tempat namanya Dahma itu, mayatnya diperebutkan oleh burung-burung. Lihat fotonya, begitu menjijikan ya, angker. Tulang-tulangnya itu berjatuhan, berkumpul di suatu tempat di tengah, sementara mayat-mayat yang masih segar itu berada di atas dengan bangunan yang miring begitu. Nah, tampaknya hadirin sekalian, di sini terkesan seperti dakwah agama ya, padahal kita berbicara tentang peradaban manusia. Bagaimana pandangan dengan mayat yang dibakar? Sangat bertentangan dengan Zoroaster yang menyembah api. Karena api itu suci, tidak boleh mayat yang dikatakan kotor itu dibakar oleh api. Karena api itu adalah suci. Makanya mereka dalam upacara-upacaranya ya penyembahan api, ritualnya tersendiri, dan api tidak boleh dikotori dengan jasad manusia yang najis itu. Jika kita tengok ke zaman sebelumnya, di zaman prasejarah, penemuan-penemuan berikut ini berbeda. Ya tentu ini boleh dikatakan sebelum ada Zoroaster ya. Di kuburnya disatukan dengan tembikar.
Jadi harta kekayaan itu disimpan di dalam tembikar, kemudian mayatnya juga ada yang ditelentangkan, ada yang dimiringkan, ada yang didudukkan. Posisi duduk. Mayat posisi duduk. Ya kan? Itu salah satu contoh. Budaya manusia terus berkembang. Dan apa yang terjadi di Indonesia yang beragama Islam dikubur, kemudian kuburannya dibangun megah-megah, terus makam itu berkembang. Jika makam itu terus diperlakukan atau dihormati seperti itu, maka lahan akan habis oleh pemakaman. Berbeda dengan di Arab Saudi, makam itu lubangnya hanya itu saja, tidak pernah berkembang. Dari abad ke abad, sekarang ini mayat ya lubangnya cuma itu. Setelah membusuk sekian tahun, dibuka, ternyata sudah menghilang, tinggal tulang benulang. Barulah tulang-tulang benulang itu dikumpulkan dan dibuang. Maka tidak ada penamaan ini adalah makam si A, si B, si C, tidak ada. Hanya bersimbolkan batu saja. Walaupun banyak cerita-cerita yang beredar, sampai sekarang ada yang diabadikan karena begitu dibuka mayatnya sampai sekarang tidak membusuk. Masih tetap segar, kainnya pun juga tidak rusak. Ini cerita-cerita yang berkembang. Nah, dikecualikan bahwa ilmu pengetahuan juga tidak bisa menyelesaikan atau menemukan apa alasannya kok mayat disimpan di satu tempat, ada yang dikubur, dan bukan cuma di Arab Saudi, di Indonesia juga banyak. Makam begitu dibuka, ternyata mayatnya masih segar, masih bugar, tidak membusuk. Begitu cerita-cerita yang berkembang kan, dengan foto-fotonya juga banyak yang beredar. Bahkan di Bukit Uhud, dalam suatu cerita, ketika hujan lebat, kemudian tergeruslah yang namanya pasir-pasir itu, dan muncullah ke permukaan, banyak cerita-cerita yang beredar. Ternyata para syuhada itu masih terlihat darahnya segar. Padahal berapa abad sampai sekarang. Ini kan kuasa Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu memang ada. Demikian barangkali sebagai pesan-pesannya. Burung-burung yang biasanya memakan mayat-mayat itu sekarang sudah hampir musnah karena budaya saat ini sudah tidak ada lagi dahma, tempat membuang mayat-mayat itu. Dan sekarang ajaran yang berkembang di dunia ini hanya yang dikubur. Tampaknya kalau yang dikubur itu mengakibatkan tanah menjadi subur. Karena jasad ini berasal dari tanah, dari makanan, dari sari-sari makanan. 4 sehat, 5 sempurna, dimakan maka jadilah daging-daging seperti ini. Kemudian setelah meninggal, membusuk, mencair, diserap bumi. Tapi ada juga yang dibakar. Kalau mayat yang dibakar, tentu abu-abunya itu tetap ada. Itu ada yang dibuang ke laut, ada juga tulang-tulang belulangnya itu yang dimasukkan ke dalam guci. Dan masih ada beberapa cara untuk mengurusi sisa-sisa mayat, apakah itu sisa mayat yang dikubur atau yang dibakar. Seperti dalam contoh-contoh gambar berikut ini. Selamat Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.